kartu kredit Itu gimana? Hakim menurutnya apa? Ini udah Kartu gede. kredit itu kan utang, kartu utang. Iya. Ada nggak riba ya? Ya kalau dibayar tepat waktu nggak ada. Nah, jadi Ya kalau lebih dari ya kan ada kalau bunganya nggak? nggak bunga sih jatuhnya sih. Denda. Kalau kartu kredit kan itu harus dibayar per segini. Iya. Jadi kalau lewat dari tanggal ya lu kena denda dan itu Iya. yang riba di dendanya. Di dendanya, iya, penambahan dong. Iya. Ya udah. Nice. Terus Kan itu termasuk pasar, bank itu termasuk di pasar kalau kita baca Ya. ekonomi. Banyak lebih luas. Jadi dengan sistem Rasulullah tadi kan, dengan kejujuran beliau, dengan orang percaya dengan beliau, dan beliau itu nggak neko-neko. Jadi sistem itu kan sebetulnya cara menarik pelanggan aja sih. Cara menarik pelanggan senang, pelanggan kita akan terus-terusan beli ke situ. Kayak tadi kan modalnya sama-sama 100.000, di samping juga 100.000, di ujung sana juga 100.000. Tapi mungkin orang itu matok harga langsung 150.000. Sedangkan Rasulullah bilang ini 100.000, terserah mau ngasih aku berapa. Iya. Bebas gitu. Ya, jadi orang pun harusnya, aku kan mau beli di sana pun 100.000 nya, aku pun 150.000 juga lah di sana beli, sama aja gitu. Cuman kan dengan cara yang tadi itu orang-orang pada suka. Tapi orang sekarang nggak ada yang kayak gitu sih. Udah sulit, jarang ya dapat kayak gitu kan. Ya justru itu kayaknya sulit banget. Tapi yang bisa kita ambil kan kejujurannya. Iya. Jangan kita bohongnya gini loh Ki. Misalnya kita nawarkan, ini harga bajunya 100.000, bisa nggak 80.000? Nggak bisa kak, ini modalnya aja kak 75.000, padahal modalnya 30.000 di situ. Banyak tuh. Lo kok tahu gitu kan? Kebetulan teman juga ada yang yang jual baju. Jadi iya, modelnya sama di pasar. Modalnya juga pernah kita tanya, kalau baju segini itu model kain segini gitu. Jadi saya modalnya kan 50.000, ngambil untung berapa? Biasanya 50% atau 100% dari harga pakaian. Misalkan 50.000, dia matok harga 100.000, paling nanti nawar 70 tuh kan, lepas misal. Tapi kan kadang pedagang kita sekarang ditawar 80, nggak bisa kak, modalnya 75 gitu, padahal modalnya 50. Harusnya nggak usah dibilang gitu dong, bisa nggak naikkan sedikit kak gitu. Iya. Jadi kejujuran tadi lah yang harus. Nggak ada bohong gitu. Iya, nggak ada bohong. Yang bisa kita ambil kan kejujuran tadi. Karena kan salah satu 9 dari 10 filosofi itu berdagang kan ya. Berdagang, betul. Ya kalau berdagang nggak jujur, iya nggak berkah dong, nggak seru juga jadinya. Iya, untuk apa? Coba. Untuk apa? Kan kalau dunia ini kita bilang dunia. Kalau dunia ini kan kayak minum air laut. Kenapa seperti minum air laut? Kalau kita harta-harta yang ada di dunia ini kan, duniawi ini kayak laut. Kita minum haus, makin haus, pengen lagi. Harta juga gitu. Apalagi hasil nipu. Tapi itu biasanya hasil nipu itu nggak berkah. Ya itu tadi. Pengen nambah. Artinya apa? Makin nipu orang dong. Tapi kalau dia hartanya berkah tuh, biasanya dia hartanya tadi untuk ini sedekah, ini bagiannya ini bantu ini, itu loh. Cukup ya. Cukup. Kalau harta ini nggak ada cukupnya kan, kalau dicari. Yang merasa cukup itu diri kita. Karena memang manusia juga homo ekonomi. Jelas. Iya. Jelas dibilang homo aja misalnya emang kok homo? Jadi kalau bicara di ekonomi tadi, kita lebih persempit lagi ke sini. Tadi lu sekali. Apa sih, orang kita juga sambil belajar kan. Iya. Jadi kita bicara ke ekonomi, mungkin Hakim juga tahu, kita juga tahu. Aku, teman-teman juga pernah buka bisnis, Hakim juga pernah buka bisnis gitu kan. Ya. Susah sebetulnya kita buka bisnis tuh, apalagi di tengah-tengah persaingan, kekurangan modal lah, segala macam. Nah, tapi dengan semangat yang tadi diberikan, dengan semangat ekonomi syariah tadi, kita sudah punya basic gitu. Kita punya keyakinan dan kita nggak stres gitu. Contohnya, ketika bisnis itu udah gagal, kita
nggak begitu mengeluh atau begitu hampir gila segala macam, walaupun uang puluhan juta misalnya habis. Dwi pernah buka bisnis dan gagal. Nggak gagal sih, depending Itu bisnis apa kemarin? Pernah konter juga pernah. Oh, konter yang itu ya, yang kemarin itu. Iya, konter. Mhm. Baru usaha itu makanan Kebab, roti bakar. yang kemarin namanya street food. Ya, street food itu namanya. Iya. Aha. Tapi kita karena memang kendala di teman-teman kita, kan ini lagi ngejar wisuda semua orang-orang yang Wisuda. wisuda. Jadi kita harus ditahan dulu. Nanti kan kita udah tahu Tapi konsepnya. modal kemarin. Udah ke modal, nggak masalah. Nggak ada masalah. Cuman enaknya gini loh, kita udah punya komitmen sama teman-teman gitu kan. Setiap penghasilan itu setiap hari Jumat tuh, semua keuntungan itu kita kasih ke yayasan atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi sama sekali belum ada untung dari bisnis yang dibangun. Sebetulnya udah. Karena kan udah berjalan setengah tahun. Kebetulan ada juga corona kemarin, jadi pelarangan berjualan juga kemarin, kita taat aja. Jadi konternya masih buka, masih ada. Sudah tutup. Sudah tutup street foodnya. Sudah. Street foodnya ini tetap akan kita buka, tapi menunggu kondisi. Tapi saat ini masih Close, dan kemungkinan kita mau buka gerobakan sih. Oh iya. Kayaknya lebih nyaman, Dengan konsep yang lebih anak muda lah ya. lebih enak juga. Kalau di ruangan yang kecil, kita bicara ya. Panas ini. Ya udah, kalau ada yang nonton kami ini sponsorin lah, ada AC, ya kan, kipas gitu. AC atau kipas gitu kan, biar kita bisa ngocehnya lebih banyak. Iya, tapi konsep kami buka bisnis itu kan, Gimana? itu sebetulnya karena itu tadi. Islam itu nggak ngajarkan kita harus miskin kan. Rasulullah tadi kan kaya. Islam itu harus kaya sih. Harus kaya. Untuk beribadah ada aja harus kita punya sarung, sejadah. Iya betul, gitu. Tapi kalau caranya sederhana boleh, gitu kan? Iya, itu tergantung. Iya, itu caranya sederhana. Contoh, aku punya kemampuan beli baju 100, aku cuma beli 10. Karena aku hanya butuh 10 dong, gitu. Itu kan caranya sederhana. Tapi kalau kita turuti nafsu, ya tadi uang banyak untuk beli-beli, tapi uang banyak itu untuk bermanfaat untuk orang lain, gitu. Itu udah kita mulai juga kemarin. Setiap hari Jumat, keuntungan ini malam itu besok harus kita sampaikan ke orang. Masih juga sih. Berapa orang teman-teman yang kemarin yang bangun? 3. 3 ya, siapa aja? Ada Dwi, Oh ya, 4 sebetulnya ya. Ada Sukron juga. Sukron Tohir, ada Ihsan Ihsan apa nih? Ihsan Muhammad Ihsan yang Iya. MB juga. yang perbankan. Yang perbankan. Ya. Baru satu lagi Bang Riandri, cuman nanam saham aja sih. Oh iya, Bang Rian cuma Iya. nanam saham. Ya nggak ikut ngolol, nggak Tapi ikut kok kerja. dalam terjun nggak ikut. Iya bertiga. Aku, Ihsan sama itu si Sukron Tohir, bertiga gitu. Dan dari awal kami udah tahu kita buka bisnis ini penuh dengan resiko. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu berharap. Cuman kita udah tahu gimana dan akan kayak mana nanti. Setelah kita udah buka nih, kayaknya pemahaman kita itu bertambah luar biasa. Kita tahu suatu saat nih, kalau kita mau buka bisnis lagi, kita nggak akan terkejut, nggak akan bingung. Kita udah tahu konsepnya gimana, arahnya kayak mana, nyari ininya di mana, kendalanya di mana. Kita udah siap-siap aja. Makanya kita stop dulu. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik, kita akan buka. Tapi kalau yang dari kita baca-baca nih, Rasul tuh kelihatannya nggak punya kendala sama sekali ya. Punya dong. Ada ya? Punya dong. Sangat banyak. Gimana tuh? Jadi kalau teringat kisahnya Rasulullah ini sempat mengalami masa-masa sulit, ya kan? Sempat yang pergi ke negeri Taif, ingat? Ya, gimana itu? Ya kan, itu ketika itu meninggalnya istri Rasulullah, meninggal paman yang membelanya. Jadi ketika itu di Mekah itu Rasulullah itu diserang, dihina, dicaci, kembali dibully lah istilahnya kalau zaman sekarang. Kan dulu ketika ada orang yang ingin mengganggu Rasulullah ini kan, paman Rasulullah hadir kan. Walaupun paman Rasulullah itu tidak mengikuti ajaran Rasulullah waktu itu, Ya, waktu belum itu masuk. belum masuk. Jadi tapi dia sayang dengan kemenakannya ini. Dia bela tuh
siapa yang berani mengganggu keponakanku, hadapi aku gitu kan. Nggak ada yang berani. Jadi mereka hanya di belakang aja. Dan ketika itu ada Khadijah istri Rasulullah, gitu kan, yang seberat apapun dakwah ini, Islam ini disampaikan, orang tidak mau masuk, orang menghina, mengatakan Rasulullah itu penyihir, segala macam. Rasulullah itu pulang, ada orang yang menenangkan Rasulullah, itu Khadijah.